Video kali ini saya akan membahas bagaimana pengisian nilai atau bagaimana pengisian data pada saat teman-teman mengikuti pendaftaran untuk rekrutmen TNI Angkatan Laut Bintara untuk anggaran 2023. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data BD Official. Kali ini BD Official akan memberikan informasi terkait pengisian berkas pendaftaran online penerimaan Bintara PK TNI Angkatan Laut tahun 2023. Namun sebelum saya jelaskan, tentunya saya ingatkan bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan ini salah satu bentuk atau cara ketika nanti teman-teman itu melakukan pendaftaran atau mengisi pemberkasan online, ya pendaftaran awal itu nanti teman-teman akan diarahkan masuk ke lamannya ini, sehingga teman-teman akan mengisikan yang namanya nama lengkap, pendidikan, tempat lahir, tanggal lahir, nomor KTP, dan email, dan nanti teman-teman akan memilih yang namanya daftar, dan nanti username dan passwordnya akan langsung tertera ya teman-teman. Untuk bagian ini tidak saya videokan, teman-teman tentunya sudah bisa. Setelah teman-teman klik daftar, nanti akan muncul pop-up untuk registrasi sukses. Di sini teman-teman bisa melihat ada username dan password yang nantinya dimasukkan pada bagian ini. Ketika teman-teman sudah login menggunakan akun, ya, ketika teman-teman sudah login menggunakan username dan password akun yang didaftarkan tadi, maka teman-teman selanjutnya mengisi data ini. Sehingga nanti teman-teman mengisi ini, saya yakin ingin menyimpan data ini, maka jika sudah diklik nanti datanya tidak bisa diubah. Kalau teman-teman tidak, saya akan kembali ke lain waktu, ya silahkan. Intinya pada bagian pengisian ini silahkan teman-teman isi sesuai dengan data yang ada dan pastikan tidak ada data yang keliru, karena memang ini pendaftarannya satu kali karena NIK itu terdata gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau ngisi itu dicermati dahulu. Kalau sudah diklik, saya yakin ini sama halnya teman-teman sudah menyetujui atau sudah simpan permanen gitu ya. Nah, bagian nilai itu seperti apa? Bagian nilai saya tunjukkan ya, khususnya pada bagian data akademik. Yang ini data identitas ini tidak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah tahu ya. Isiannya dari mulai RT RW, alamat, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, kode pos, hobi, nomor HP, dan nomor telepon, ini teman-teman bisa isi. Nah, bagian data akademis. Bagian data akademis ini silahkan diisi teman-teman. Dari mana? SMA IPA, SMA IPS, atau SMA MA Bahasa. Ya, gitu. Pilih misalnya ini. Ini karena memang pendaftar ini lulusan SMA. Oke, setelah itu tahun lulus. Ini saya contohkan saja ya teman-teman ya. Tahun lulusnya berapa? Misalnya tahun lulus 2021. Nilai rata-rata UAN dan jumlah mata pelajaran ujian nasional. Nah, untuk masalah nilai ini banyak yang bertanya. Bagaimana cara ngisinya? Kita coba buka websitenya rekrutmentni.mil.id. Ya, di website ini bunyinya seperti apa? Nah, sebelum kita masuk pada bagian nilai, teman-teman diberikan kesempatan daftar online-nya itu dari tanggal 4 Juli sampai 7 Agustus 2023. Ya, daftar online-nya, pengisian data online. Nah, di sini pada bagian lulusan untuk SMK itu hanya bagian jurusan-jurusan tertentu ya, tidak semua jurusan. Contohnya teknik geomatika, teknik pembangkit listrik, ada teknik mesin, ada teknologi pesawat sederhana, pesawat udara maksud saya. Terus ada desain komunikasi visual, ada animasi, ada seni musik ya, seni musik, seni broadcasting, dan film. Dan di sini diberikan persyaratan lain, bahwasanya bagi teman-teman yang berijazah SMA itu boleh di semua jurusan, IPA, IPS, atau bahasa.
Dan untuk SMK, tentunya sesuai yang saya sampaikan ini tadi ada 28. Nah, kembali lagi ke nilai. Nilai ini sebenarnya seperti apa pengisiannya? Kalau kita lihat di sini, teman-teman, nilai akhir rata-rata UAN. Nilai akhir rata-rata yaitu UAN ditambah dengan ujian akhir sekolah. Ya, UAS, ujian akhir semester atau ujian akhir sekolah. Nah, bagi teman-teman yang lulus 2020 ke atas tentunya tidak memiliki UN, ya, tidak memiliki ujian akhir nasional. Maka bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya mengisinya? Nah, cara mengisinya yaitu, sebelum saya jelaskan ke situ, coba saya ulangi lagi ya. Di sini dijelaskan nilainya yaitu nilai akhir rata-rata yang dicari dari ujian nasional ditambah dengan ujian akhir sekolah atau ujian akhir di jenjang terakhir ya di kelas 3. Itu minimal 55,0. Artinya kalau teman-teman lulus di tahun 2019 ke bawah itu kan tentunya punya nilai ujian nasional tuh. Ya, rata-rata UN ditambah rata-rata US dibagi 2. Itu minimal rata-ratanya yaitu 55. Lalu bagi teman-teman yang lulus di tahun 2020 ke 2023, ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana nilainya? Kalau kita lihat dari sini, berarti kita hanya punya nilai UAS. Ya, kita hanya punya nilai UAS. Maka yang kita isi bagaimana, teman-teman? Di sini saya contohkan gambarnya. Ini lulus di tahun 2021 ya, nilai ujian akhir sekolah, nilai ujian sekolah NUS. Ini yang digunakan, berarti 82,15. Ini nilainya. Ini yang teman-teman inputkan. Ini yang teman-teman masukkan pada bagian pendaftaran ini ya. Tadi berapa contohnya? 82,15. Ini lulusnya 2021 ya. Jumlah mata pelajarannya berapa? Dilihat saja di sini. Berarti 5 ditambah 2, 7. 7 ditambah 5. 12 ya teman-teman. Diisi 12. Oke. Ini ya teman-teman semuanya. Artinya di lulusan tahun 2020 ke atas itu tidak punya nilai ujian akhir nasional. Yang ada hanya nilai ujian sekolah. Dilihatnya dari mana? Dilihat dari belakang ijazah. Dilihat dari nilai yang ada di belakang ijazah teman-teman semuanya. Di sini sudah ada. Kalau lulus tahun 2019 ke bawah berarti nilai ini ditambah dengan nilai ujian nasional. Begitu ya teman-teman semuanya. Penjelasan tentang pengisian nilai ya terkait ini pendaftaran ini ya. Kalau teman-teman lihat kan di sini memang nilai itu diambil dari rata-rata 2 ujian, ujian akhir nasional dan ujian akhir semester di kelas 3. Di kelas 3 ujian akhir semester itu adanya ujian sekolah, maka ya ambil saja nilai itu dari ujian sekolah saja, dicari rata-ratanya, dilihat di ijazah rata-ratanya kan sudah ada. Tidak perlu dicari. Ya. Begitu ya teman-teman, bagi ijazahnya yang tidak ada rata-ratanya tinggal dijumlahkan dibagi dengan jumlah mata pelajarannya. Nanti ketemu 82,15. Begitu penjelasan saya ya teman-teman untuk pendaftaran Bintara PK TNI Angkatan Laut. Jangan sampai terlewatkan bagi teman-teman yang punya minat ya, karena memang ini sudah ada ketentuan-ketentuan di mana teman-teman bisa melakukan pendaftaran dari tanggal 4 Juli sampai dengan 7 Agustus 2023 bagi teman-teman lulusan SMK sesuai dengan bidang yang saya sampaikan tadi. Bagi teman-teman yang lulusan dari SMA MA itu di semua jurusan baik IPA, IPS maupun bahasa. Terima kasih ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Salam data, salam terasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.